Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Saya Pendeta Daud Solihin dan hari ini kita mempunyai sebuah tema Renungan Harian yaitu Time Out. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berkata dalam surat 1 Korintus pasal 7 ayat 5 demikian. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Bapak Ibu Saudara, dalam permainan bola voli ada istilah time out. Artinya adalah ada waktu jeda yang diminta oleh pelatih tim pemain untuk berkonsolidasi, mengatur strategi, mengatur kekuatan tim kembali, agar setelah time out itu selesai, tim itu boleh mempunyai semangat yang baru, tenaga yang baru untuk memenangkan pertandingan. Nah, Bapak Ibu Saudara, time out itu tidak berlangsung lama. Dalam peraturan permainan bola voli hanya 30 detik. Lalu setelah itu, tim harus kembali ke lapangan untuk melanjutkan pertandingan dan menerapkan kesepakatan yang telah ditentukan pada waktu time out tadi. Nah, dalam relasi saya dengan engkau, dalam bentuk relasi apapun, baik itu persahabatan, persaudaraan, pernikahan, dalam kelompok, kadang diperlukan time out, waktu jeda. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi relasi yang sedang terjadi. Time out bisa saja terjadi karena ada kesepakatan dua orang atau dua belah pihak yang melihat adanya gejala konflik. Jika komunikasi dan relasi dalam kondisi menuju konflik dilanjutkan, maka perlu waktu jeda atau time out tadi. Waktu ini dipandang sebagai waktu gencatan senjata, agar konflik tidak meledak dan meluas kemana-mana. Sehingga kesepakatan yang akan dibuat benar-benar berdasarkan pikiran dan hati nurani yang jernih. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Waktu jeda diperlukan ketika sudah ada indikasi ke arah kekerasan, dalam bentuk perkataan maupun juga dalam bentuk perbuatan. Dan jika kekerasan sudah terjadi, maka relasi cukup sulit untuk dipulihkan dan dieratkan kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sisi lain Paulus juga mengingatkan bahwa waktu jeda itu harus diisi dengan berdoa. Bukan untuk merencanakan, memikirkan sesuatu yang tidak benar atau jahat. Tetapi waktu jeda ini harus retret untuk memulihkan, menjernihkan kembali hati nurani kita. Berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa. Waktu jeda tidak boleh lama-lama. Karena semakin lama, maka masing-masing pihak akan dapat berada pada zona nyaman sendiri. Nggak perlu lagi lah berdamai, tidak mau lagi lah untuk bisa bersepakat lagi. Ngapain juga berdamai dan sebagainya. Tidak memiliki dorongan untuk kembali merajut kebersamaan. Nah, dengan adanya keterbatasan dalam waktu jeda, maka masing-masing pihak diharapkan untuk membuat kesepakatan konstruktif yang didasarkan pada pendamaian. Mengapa pendamaian? Karena dalam perselisihan itu, masing-masing pihak melibatkan Tuhan di dalam doa mereka. Juga kita yang sedang berselisih mau juga diajak ikut serta di dalam rencana Allah. Nah, pendamaian yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, yang mendamaikan manusia juga dengan dirinya dan juga karena Tuhan. Kita dimampukan untuk saling berdamai satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.